kabar? Selamat datang di podcast pendidikan, tiba-tiba podcast. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa di podcast ini. Jadi aku harap kalian yang mendengar atau menonton itu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah, kalian pasti familiar kan dengan pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu sebelum ngobrol lebih lanjut nih, aku mau kenalin diri dulu. Sebagai host podcast hari ini, nama aku Aisyah Mardiani. Aku mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran yang lagi duduk di semester 5. Nah, di podcast ini tuh kita akan ngobrol santai tapi berbobot tentang isi buku ajar manajemen perkantoran karya mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran UNES angkatan 2022. Nah, jadi pastiin kalian tetap bersama-sama kami sampai akhir. Di podcast ini tuh aku tentunya nggak sendirian. Nah, aku tuh kedatangan narasumber yang keren-keren dan cantik. Jadi, mari kita persilakan para narasumber untuk masuk. Oh, terima kasih ya teman-teman udah bersedia untuk datang di podcast ini. Sama-sama. Iya, sama-sama. Siniin aja kok Mami. Nah, sebelum kita mulai ngobrol lebih lanjut nih, boleh nggak sih kalian tuh perkenalkan diri dulu, kalian tuh siapa sih sebenarnya dan aktivitas kalian tuh akhir-akhir ini lagi sibuk pada ngapain sih? Oke, sebelumnya aku perkenalan dulu ya kan. Nama aku Rena Alfatidul Hadyu. Aku dari Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2022 dari Universitas Negeri Semarang. Kesibukan aku sih akhir-akhir ini cuman kuliah sama organisasi aja sih, Kak. Oke, kenalin semuanya. Aku Karisa Putri Maharani, biasa dipanggil Karisa, dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 22. Sama kayak Rena, aku juga ya sibuknya kuliah, tentunya kuliah dan organisasi. Oke, semuanya kenalin, nama aku Anastasia Zahira, biasa dipanggil Tasya. Aku juga sama kayak Rena sama Karis dari Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2022. Dan juga kalau untuk kesibukannya sama juga sih, organisasi sama juga yang pasti kuliah. Tipikal anak semester 5 ya, pasti ngapain sih, paling kita kuliah, kalau enggak ya pulangnya organisasi atau enggak juga ya rapat gitu-gitu ya. Oke. Nah, para pendengar dan penonton semua nih, seperti yang udah aku singgung tadi di awal, di podcast ini tuh kita akan bahas sesuatu yang menarik dan juga bermanfaat, khususnya bagi guru dan siswa dari manajemen perkantoran. Nah, kita tuh akan membedah isi buku pembelajaran yang membahas manajemen perkantoran dengan fokus pada elemen humas dan keprotokolan yang sudah disusun oleh mahasiswa yang di sebelah aku ini. Jadi kalau kalian misalkan kepo dengan topik ini, please stay tune sampai akhir. Sebelum aku masuk ke pertanyaan-pertanyaan serius nih, aku tuh agak penasaran, sebenarnya ada nggak sih pengalaman atau hal apa gitu yang membuat kalian tuh akhirnya tertarik dengan dunia pendidikan atau administrasi perkantoran ini gitu? Ada nggak sih kira-kira? Oke, kalau dari aku ya Kak, aku tuh emang dari SMK tuh dari manajemen perkantoran juga. Jadi kuliah ini ngambil administrasi perkantoran juga karena emang dari SMK udah ini sih udah tertarik di administrasi perkantoran. Berarti memang minatnya di sini ya? Iya Kak. Karisa atau Kak Tasya, ada nggak sih kira-kira pengalaman atau sesuatu gitu ya bikin tertarik sama dunia administrasi perkantoran? Kalau dari aku sendiri, dari dulu aku pengen banget kerja di perkantoran gitu. Jadi kayak iya bener banget. Jadi kayak waktu aku cari-cari jurusan gitu, terus kayak apa ya, ada yang menarik gitu di Universitas Negeri Semarang. Jadi ada pendidikan administrasi perkantoran gitu. Ya emang walaupun kita nanti kalau lulus kita dapat titel pendidikan, tapi kita juga disiapkan untuk menjadi itu pegawai perkantoran ya. Jadi selain jadi pendidik, kita juga jadi pegawai perkantoran gitu. Nah, ya pasti kan menarik banget ya kalau misalnya kita bisa ambil dua, kenapa harus satu gitu kan? Kalau kita bisa mengkombinasikan pendidikan dan perkantoran, kenapa enggak gitu? Oke, aku juga kira-kira sama sih kayak kalian sebenarnya.
sebelum masuk ke segmen Q&A, aku mau persilahkan kalian dulu untuk memberikan informasi secara garis besar gitu mengenai isi dari tiap bab buku ini dulu nih. Oke, sebelumnya kenalin dulu ini buku kami itu ada pengelolaan humas dan keprotokolan. Jadi ini untuk fase F di elemen 10 ya Kak. Aku mau ngejelasin dari bab 1 sampai bab 3. Jadi di bab 1 itu kita membahas tentang halayak humas. Di halayak humas ini kita membahas tentang definisi halayak humas, terus juga tentang 8 halayak humas. Jadi nanti siswa diharapkan bisa memahami halayak humas itu siapa aja sih dan tugasnya tuh ngapain aja. Terus juga ada sanksi apabila tidak ditetapkannya halayak humas. Jadi nanti siswa dapat memahami juga gimana kalau mereka itu nggak menerapkan halayak humas di kantornya nanti, di pekerjaannya nanti. Terus juga di akhir bukunya itu kami juga ada beberapa soal dan beberapa project untuk siswa kami, untuk siswa yang nanti akan membaca buku kami sehingga dapat lebih memahami di bab tersebut. Tuh. Terus di bab kedua itu ada etika dan kode etik profesi humas. Jadi di bab ini tuh kita membahas tentang etika yang akan dilakukan oleh profesi humas itu. Jadi kita juga membahas tentang kode etik humas menurut APRI, menurut IPRA, terus juga ada menurut pemerintah juga dan menurut yang lain-lain gitu. Di situ kita juga agar siswa nanti yang membaca buku kita dapat memahami gimana sih jadi humas yang benar, gimana sih jadi profesi humas yang benar, sehingga siswa itu dapat terjun langsung di kantor nanti dan dapat gimana ya, kayak dapat jadi kayak nggak keluar dari kode etik yang udah ditetapkan gitu. Terus juga di bab ketiga ini ada media komunikasi humas. Di media komunikasi humas ini ada dua Kak, ada media komunikasi humas internal dan eksternal. Terus juga disuguhi juga dengan definisi media komunikasi humas. Jadi nanti diharapkan siswa dapat memilah antara media komunikasi humas internal dan eksternal dan dapat memakai juga media komunikasi humas itu. Jadi nanti pas di pekerjaan, pas mereka kerja diharapkan bisa menerapkan media komunikasi humas itu di pekerjaan mereka gitu. Oke, berarti memang di bab awal ini kita fokus pada halayak humasnya gitu ya. Iya. Komunikasinya. Iya gitu Kak. Brainstorming dulu gitu ya dari bab awal. Nah, ibaratnya jembatannya gitu loh. Tuh. Untuk bab selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Karisa. Oke, di bab selanjutnya itu yaitu bab 4 ada materi mengenai kegiatan kehumasan. Nah, di dalam bab ini tuh tentunya banyak banget materi yang kami sajikan. Yang pertama itu ada mengenai definisi kegiatan humas, tujuan kegiatan humas, terus ruang lingkup humas, kemudian tugas, peran dan kegiatan humas, terus ada hakikat dan rencana program kerja kehumasan, dan yang terakhir penyusunan program kegiatan kehumasan. Nah, menurut aku itu krusial banget ya tentang kegiatan kehumasan, karena sebelum para humas itu bertindak kan pastinya ada penyusunan kegiatannya dulu agar terciptanya kegiatan itu terstruktur dan baik gitu. Terusnya sama seperti bab-bab sebelumnya, ada soal, ada proyeknya juga gitu. Selanjutnya mungkin aku langsung jelasin bab 5 kali ya. Bab 5 itu ada mengenai pelayanan kepada kolega atau pelanggan. Nah, isinya sebenarnya nggak jauh beda sama bab sebelumnya. Tentunya ada definisi kolega atau pelanggan, terus masuk ke definisi pelayanan prima, terus tujuan pelayanan prima, manfaat pelayanan prima, unsur-unsur pelayanan prima, kemudian dimensi kualitas pelayanan prima, dan yang terakhir prinsip kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, kalau kita ketahui kan kolega itu kan kayak sekumpulan dari orang yang melaksanakan jasa kepada pelanggan itu sendiri. Jadi kolega dan pelanggan itu relate banget juga sama hasil dari pelayanan prima yang disajikan. Jadi bab-bab ini tuh udah masuk ke pelayanan gitu ya. Iya, betul. Kolega, rekan-rekan kerja gitu ya.
mungkin bab selanjutnya bisa jelasin tentang Oke, jadi kalau aku bakal ngejelasin mengenai bab-bab yang udah mulai terakhir-terakhir ya. Jadi aku bakal ngejelasin bab 6 dan bab 7. Nah, kalau untuk bab 6 sendiri itu kita udah masuk ke bab kegiatan keprotokolan nih. Jadi kan tadi udah dijelasin tentang kehumasannya ya. Nah, kalau aku udah masuk ke bab keprotokolannya. Nah, di sini itu babnya itu lebih menjelaskan mengenai pentingnya kegiatan keprotokolan dalam berbagai acara pemerintahan ataupun organisasi-organisasi. Nah, materi atau babnya itu dimulai dari penjelasan mengenai definisi dari keprotokolan itu sendiri, terus juga tujuan dari pelaksanaan keprotokolan itu apa, terus juga ada ruang lingkup keprotokolan. Lalu kita juga ngejelasin gimana sih menerapkan keprotokolan itu dengan baik supaya acara itu bisa dilaksanakan dengan sempurna gitu. Terus juga kita tidak lupa menjelaskan mengenai contoh-contoh dari penerapan keprotokolan itu sendiri. Nah, kalau untuk bab terakhirnya yaitu ada peraturan keprotokolan. Nah, peraturan keprotokolan di sini itu lebih fokus ke landasan hukum atau aturan-aturan yang mengatur dari pelaksanaan keprotokolan itu sendiri. Nah, babnya itu diawali dengan konsep dasar dari peraturan keprotokolan. Nah, jadi ini apa ya, kayak menjelaskan mengenai apa sih pentingnya kita mematuhi keprotokolan itu, entah itu nanti biar bisa keprotokolan itu berjalan dengan baik atau bagaimana gitu. Terus juga ada jenis-jenis dari hukum atau yang menjadi acuan dari pelaksanaan keprotokolan. Dan juga yang terakhir itu ada apa ya, kita menjelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh seorang pelaksana protokol supaya kegiatan tadi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau secara garis besarnya itu tadi, kalau untuk bab 6 itu lebih menjelaskan mengenai aspek teknis dan operasionalnya dari keprotokolan. Sedangkan kalau bab 7 itu lebih menjelaskan ke aturan atau etika dalam pelaksanaan keprotokolan. Jadi itu aja sih dari bab kita. Oh gitu, berarti benar isinya tuh lengkap banget ya, mulai dari pelaksanaan protokolan, terus juga ada peraturan-peraturan apa yang harus kita ikutin sebagai petugas protokol gitu. Karena kan humas dan protokolan itu kan benar-benar hal yang sangat bersinambungan gitu lah ya. Oke. Nah, aku juga penasaran nih, dari sekian banyak elemen yang ada di manajemen perkantoran, kenapa akhirnya kalian tuh memutuskan untuk fokus ke elemen ini, ke humas dan ke protokolan gitu? Oke, aku izin jawab ya Kak. Jadi kenapa kita memilih elemen ini tuh karena elemen humas dan keprotokolan ini kan sebelumnya tuh jarang banget kita nemuin. Buku-buku ajar di luar sana itu jarang banget yang membahas tentang humas dan keprotokolan. Jadi buat anak-anak SMK manajemen perkantoran itu masih susah mengenai tentang humas dan keprotokolan itu. Jadi kita mengambil elemen ini agar dapat mengatasi keresahan guru pengajar di luar sana, agar kita intinya kayak dapat membantu pengajar untuk membahas tentang humas dan keprotokolan ini gitu. Oke, ya sih, aku juga sebenarnya melihat-lihat tuh kalau misalkan memang buku atau apa ya, bahan ajar untuk humas dan protokol ini tuh cukup jarang ya. Jadi, Iya, kita juga cukup sulit sih Kak untuk cari-cari materinya. oke, nah kalau dari buku ini nih, menurut kalian bagian mana sih yang paling menarik gitu, yang kira-kira tuh ada gitu hal yang menarik di buku ini kira-kira yang berbeda dari buku lain? Tentunya ada ya. Kalau menurut aku, dan pasti teman-teman setuju, kalau bagian yang menarik dalam buku ini tentunya itu visualnya, dari gambar-gambar dan beberapa infografis kayak contohnya di belakang ini ya, kayak gitu. Nah, itu menurut aku sih yang paling menarik, dan diharapkan dari gambar-gambar dan infografis yang kami sajikan itu bisa apa ya, para pembaca dari sisi guru maupun peserta didik itu lebih mudah memahami dari isi materi yang kami sajikan gitu. Oke, betul banget, apalagi kan siswa-siswa itu kan minat bacanya ya. Kita pernah juga loh menjadi siswa, kita kan juga
pasti kalau baca buku pasti capek segala macem gitu, tapi kalau misalkan ada visual kayak gini kan pasti membantu banget dalam mereka untuk belajar dan mengerti materi apa sih yang dibahas gitu ya. Oke, dan aku juga kayaknya maksudnya kayak hal-hal yang ada project atau Betul. kayak apa namanya Latihan soal. itu juga menarik banget ya, dan itu bisa membantu. Betul. Nah, dari proses buku ini kan pasti kan nggak instan ya. Bisa nggak sih kalian cerita sedikit tuh gimana caranya kalian tuh cari informasi atau referensi atau tahap-tahapan nih dalam menyusun buku ini tuh gimana sih? Oke, sebenarnya kalau ditanya gimana kita mencari informasi atau konten dari buku yang kita susun itu, sebenarnya kita lebih banyak mencari dari media online ya, karena kita tahu sendiri kalau tadi yang disebutkan oleh Mbak Rena kalau informasi tentang kehumasan dan keprotokolan itu sangat jarang banget dibahas oleh orang-orang ya. Nah, jadi kita lebih banyak menggunakan digital book atau web atau jurnal yang memang adanya itu cuma di Google gitu. Nah, terus juga kalau untuk tahapan kita mencari dari informasi atau konten yang dari buku kita, itu yang pertama pastinya kita diskusi dulu lah ya. Jadi kita diskusi kelompok dulu mengenai apa sih yang nanti kita bakal bahas di buku itu gitu. Jadi yang pertama ada diskusi, lalu yang kedua ada pembagian dari bab-babnya. Nah, jadi kan kita judul bukunya itu ada kehumasan dan keprotokolan. Nah, lalu kita membagi dulu nih nanti bab 1 itu ada apa, bab 2 itu ada apa, sampai bab 7 tadi yang mengenai peraturan keprotokolan. Nah, setelah kita bagi, kita ini juga bagi per individunya dari kelompok kita gitu. Jadi nanti aku dapat apa, nanti Rena dapat apa gitu. Nah, nanti per individunya itu mencari informasi-informasi dari sumber-sumber yang tadi aku sebutin kayak website gitu mengenai informasi atau konten yang relevan dengan bab yang kita bahas gitu. Oke, itu memang ada pembagiannya dari untuk masing-masing anggota kelompok gitu ya. Berarti kan ini banyak banget yang dibahas gitu, dari humas, protokolan segala macam, apalagi bikin soal gitu. Oke deh. Nah, kalau dari awal sampai selesai ini, kalau butuh berapa lama sih buat ngerjain buku ini tuh? Kayak ada nggak momen dimana prosesnya tuh terasa berat atau misal menjadi menyenangkan gitu dalam proses penyusunan ini? Oke, jadi untuk penyusunan ini sih nggak lama, nggak sebentar juga. Jadi sekitar 2 bulan ya Kak, karena kami itu kan dibagi-bagi. Jadi menurut kami itu jadi hal yang cukup mudah karena lebih bebannya tuh di masing-masing gitu loh Kak. Jadi nggak cukup berat bebannya, ya dibagi gitu. Jadi buat hal yang menyenangkan di kami mungkin ini sih kebersamaannya. Jadi karena kita kadang tuh ada di salah satu anggota yang belum selesai, terus kita yang ini nyemangatin, saling semangatin. Terus juga kalau misal ada yang lupa di salah satu bab, kita saling mengingatkan gitu Kak. Pasti kan kalau misalkan yang namanya kerja bareng sama kelompok gitu pasti ada aja lah ya gimana ya, pasti ada lah yang kayak gitu. Nah, buku ini kan udah selesai gitu ya, tapi apa ada rencana lain gak sih ke depannya gitu tentang buku ini, mengenai penerbitan gitu, ataukah emang mau terbitin edisi yang lain gitu atau gimana? Ya tentunya kami sangat berharap untuk buku ini diterbitkan ya. Dengan diterbitkannya begini kan tentunya bisa menjangkau pembaca lebih luas kan, dari sisi guru, terus peserta didik ataupun masyarakat umum yang memang membutuhkan referensi dari materi humas dan keprotokolan. Kalau tadi edisi ya, edisi. Kalau edisi baru kita Jain gitu tentang buku tuh. kalau untuk edisi kita terbuka aja sih, terbuka untuk membuat edisi baru. Mungkin sebelum masuk ke edisi baru kita butuh saran gak sih dari para pembaca mengenai materi kita juga. Pasti kan saya butuh feedback gitu. Ya. Nah, selama nyusun buku ini nih, apa sih tantangan yang paling sulit buat kalian gitu, dan gimana sih cara ngatasinnya gitu loh?
Sebenarnya kalau ditanya tentang tantangan itu banyak banget ya, karena namanya kita sebagai mahasiswa yang menyusun buku itu kan kayak sebuah sebuah usaha yang membutuhkan effort lebih gitu loh, karena kita jujur aja belum pernah bikin buku yang sampai nanti diharapkannya bisa diterbitin gitu. Selain tantangan tadi yang aku bilang kalau informasi yang tentang kehumasan dan keprotokolan itu susah banget didapetin, itu juga ada mencari ilustrasi atau gambarnya gitu. Jadi kalau sebenarnya banyak kalau di media online tentang ilustrasi atau gambar gitu, tapi nggak banyak yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi kadang ada yang kualitasnya itu bagus gitu, tapi nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Sedangkan kalau ada yang sesuai dengan yang kita inginkan, tapi itu kualitasnya nggak terlalu bagus gitu. Jadi itu mungkin membuat kita lebih banyak membuang waktu di situ gitu, kayak nyari gambar gitu-gitu. Terus cara mengatasinya tadi sebenarnya kita disarankan oleh pembimbing kita ya untuk bikin aja sendiri dari alat-alat atau media buat membikin ilustrasi itu, entah itu lewat Canva atau apa yang memang nantinya bakal sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ilustrasinya. Karena jujur aja ilustrasi itu kan penting banget ya buat pembaca gitu. Selain untuk kita buat ilustrasi itu mempercantik bukunya, yang pasti ilustrasi itu kan bisa mempermudah pembaca menangkap apa yang kita sampaikan gitu di buku itu. Nah, terus juga ada lagi nih, ini menurut aku tantangan paling berat ya, karena tentang menyusun bukunya gitu. Tadi kan aku bilang kalau kita itu membagi bab-babnya per individu gitu kan. Nah, nanti menyusunnya itu butuh effort banget gitu, butuh kerja keras banget, karena jadi satu bab itu bisa terdiri dari 30 halaman atau lebih. Sedangkan kita itu punya 7 bab. Jadi bayangin aja 7 bab dikali 30 halaman lebih itu udah beratus-ratus halaman gitu. Jadi kita dituntut untuk menyusun itu, terus juga memastikan juga semua isi bukunya itu tersusun dengan rapi, gaya bahasanya bagus, mudah dipahami, dan juga format-formatnya itu juga tersusun dengan rapi. Itu menurut kami tantangan terbesarnya sih gitu. Dari penyusunannya itu cukup banyak ya tantangannya, apalagi dengan kesibukan yang kalian miliki sebagai mahasiswa semester 5, tugas-tugas, project, organisasi itu kan pasti banyak banget ya. Terus kayak manajemen waktunya juga kalian kan harus butuh itu ya. Aku juga relate sih sebenarnya. Iya, betul banget, Kak. Oke. Nah, sebagai penulis atau penyusun dari buku ini tuh, kalian kan tentunya punya harapan tertentu untuk buku ini. Kalau boleh jujur, apa yang kalian harapkan dari buku ini tuh, baik untuk tenaga pendidik atau guru, atau baik untuk siswa juga yang akan menggunakan buku ini? Oke, kan Bu, kita kan mau diterbitin ya, Kak. Jadi diharapkan nanti Bu, kita itu dapat menjangkau pendidik, pengajar, guru, dan siswa di luar sana, dan dapat membantu mereka dalam memahami materi humas dan keprotokolan. Karena yang tadi saya sebutkan juga sebelumnya di awal, yang tentang humas dan keprotokolan ini sangat sulit materinya, sangat susah dicari di media sosial dan media website lainnya. Jadi kita harapkan nanti habis kita terbitin bukunya, diharapkan bisa laris ya, bisa menjangkau di luar sana, dapat membantu juga. Jangan lupa beli buku kita nanti. Coba bukunya Promosi juga di sini. dengan baik. Iya. Oke. Sebenarnya ya, aku juga lihat buku ini tuh benar-benar bisa sangat sangat berguna untuk siswa dan guru, apalagi kan. Kita masuk ke segmen yang agak lebih luas sedikit nih ya. Aku juga agak penasaran sedikit tentang pandangan kalian mengenai pendidikan gitu lah, karena kan kita lagi bahas tentang buku ajar gitu loh ya. Nah, kalau mau lebih luas, gimana
kalian memandang pendidikan di Indonesia saat ini? Ada nggak hal yang menurut kalian perlu diperbaiki atau dikembangkan gitu? Atau memang ya udah kayak gini aja gitu, udah bagus pendidikannya? Aduh, kalau ngomongin pendidikan di Indonesia kayak tentunya luas banget ya Kak, dan menarik banget untuk kita bahas. Kalau menurut aku pribadi, pendidikan di Indonesia itu kan setiap saat itu kan terus berkembang gitu kan, dan di saat ini Indonesia lagi menerapkan kurikulum merdeka yang tentunya itu dibuat untuk menciptakan fleksibilitas antara guru dan peserta didik gitu kan. Tapi dari penerapan kurikulum merdeka itu sendiri menurut aku masih banyak perbaikan yang harus dilakukan. Contohnya itu dari segi pemerataan kualitas pendidikan itu sendiri. Kalau kita tahu kan kualitas pendidikan di Indonesia itu kan masih jomplang ya Kak, antara di pedesaan sama di perkotaan gitu. Di pedesaan dari segi infrastrukturnya juga belum bagus gitu kan, sedangkan di perkotaan udah cukup memadai gitu kan. Terus dari sisi pengembangan gurunya sendiri, nah di sini menurut aku Indonesia itu masih butuh banyak pengembangan guru agar bisa lebih memahami gitulah kondisi dari peserta didik di Indonesia. Terus juga dari sisi membangun budaya pendidikan sendiri di Indonesia gitu kan. Terus juga pengembangan karakter peserta didik itu sendiri, karena kan karakter itu penting banget untuk para siswa dan siswi kan. Mungkin yang lain. Iya sih Kak, bener. Aku setuju banget sama pendapat Kak Karisa ini. Tapi kan itu juga ya, para tenaga pendidik juga kan sudah mengusahakan yang sangat baik untuk pendidikan di Indonesia. Natasha ada pertanyaan atau aku ada pertanyaan selanjutnya sih. Terakhir nih, pertanyaan yang di akhir-akhir lah. Sebagai mahasiswa nih, apa sih harapan kamu untuk pendidikan di masa depan supaya lebih baik gitu dari sekarang? Harapannya gimana? Oke, sebenarnya banyak harapan ya, karena sebagai akademisi dan juga sebagai kita calon pendidik ya kan, SPD, itu pasti banyak banget harapan buat pendidikan di Indonesia itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena seperti apa yang Karisa tadi sampaikan, kalau mungkin dari efek kurikulum merdeka tentang pemerataan kualitas pendidikan itu masih sangat perlu lagi ditingkatkan gitu. Terus aku juga berharap mengenai ini sih Kak, tentang fenomena minimnya literasi pada kalangan pelajar gitu. Jadi kita kan tahu ya kalau tingkat literasi di Indonesia itu masih cukup rendah nih, khususnya di kalangan pelajar gitu. Jadi aku berharap itu juga sih tentang tingkat budaya membaca dari pelajar itu sendiri tuh bisa ditingkatkan gitu, karena yang namanya literasi itu kan bukan cuman untuk membaca ya, tapi literasi itu juga untuk menganalisis, menelaah dulu informasi apa yang kita dapat gitu. Jadi kita tuh bukan menjadi tipe orang yang suka menelan informasi itu secara mentah-mentah gitu. Jadi sebelum kita menerima informasi itu ditelaah dulu gitu, informasinya benar apa enggak gitu. Jadi bisa melatih kita juga sebagai orang yang bisa berpikir kritis gitu. Itu aja sih Kak. Ya sih, tentang minat literasi juga kan gak dipungkiri deh, dari jangan kan anak siswa ya, mungkin orang-orang dewasa juga pasti masih ada yang namanya minat literasinya kurang segala macam. Dan aku juga sebenarnya berharap sih para orang tua terus juga masyarakat lingkungan sekitar tuh bisa mendukung para peserta didik untuk menjadi lebih baik. Jadi apalagi pendidikan karakter yang tadi. Iya benar. Itu kan juga cukup penting perannya bagi anak-anak, dan kita sebagai orang dewasa gitu ya, orang tua, masyarakat dan lingkungan sekitar juga ikut bertanggung jawab dengan pendidikan karakter itu nggak sih? Iya bener banget. Apalagi kan sekarang miris banget ya Kak, banyak anak-anak yang belum bisa membaca gitu. Jadi itu lebih ke kurang literasi juga sama yang Kak Tasya tadi bilang. Penyesuaian juga dengan kurikulum baru segala. Iya. Oke deh, kita
udah berbincang sama Mbak Rena, Mbak Karisa dan Mbak Tasya tentang buku ini yang bertema dengan manajemen perkantoran. Nah, teman-teman, kita udah berbincang dengan Mbak Rena, Tasya dan Mbak Karisa, penulis dari buku Ajar Manajemen Perkantoran Elemen Humas dan Protokolan atau Pengelolaan Kehumasan dan Protokolan. Sangat senang itu rasanya diskusi hari ini berjalan seru dan penuh wawasan, mulai dari pandangan narasumber tentang pendidikan hingga proses kreatif dari dibalik buku ini tuh. Tadi juga aku mau ngasih summary sedikit tentang kenapa mereka tuh memilih elemen ini untuk menjadikan buku gitu, karena kan tadi kurangnya buku ajar mengenai humas dan protokolan gitu ya, apalagi terus terdapat beberapa bagian menarik, yaitu ada ilustrasi, terus juga ada infografis yang sangat menarik dan menggugah pembaca untuk lebih mau untuk membaca buku ini gitu, apalagi untuk kalian para siswa dan juga guru. Semoga bisa ngebantu lah ya para visual dan infografisnya. Terus juga tahapan buku ini tuh dilalui dengan beberapa langkah ya, tadi seperti pembagian subbab, pembagian tugas untuk para anggota penyusun, dan juga kerjasama dari kalian kan juga menjadi tahapan yang sangat penting ya. Nah, dari penyusunan buku ini juga tentunya memiliki tantangan-tantangan yang berat bagi para penulis, yaitu seperti tadi informasi yang tidak begitu banyak, dan juga bagaimana mereka mencari sumber gambar yang minim ya untuk bisa digunakan dan sesuai dengan tema. Dan untuk masa depan, penulis juga tadi berharap buku ini tuh bisa menjadi referensi juga ya pada referensi untuk para guru dan utamanya bagi siswa juga. Dan semoga buku ini juga mencetak generasi yang paham tentang manajemen dan protokol, manajemen perkantoran dan protokol. Oke. Luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Mbak Rena, Mbak Karisa, dan Mbak Tasya yang udah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalamannya tentang penyusunan buku ini. Insight yang kalian berikan tuh cukup membuka wawasan kita lah ya, dan pandangan kita tentang pendidikan dan juga buku ajar gitu ya. Semoga buku yang udah kalian susun ini bisa memberi manfaat besar bagi para guru dan siswa, tentunya juga bagi siapa saja yang ingin mendalami dunia manajemen perkantoran, humas dan protokol ini. Oke. Thank you ya teman-teman. Oke, terima kasih kembali Kak udah ngundang kita di sini. Kita sangat senang banget loh bisa diundang Kakak di sini. Dan buat kalian yang sudah mendengarkan dan menonton podcast ini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Semoga apa yang kami bahas ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Have a good day for all of you. Terima kasih dan stay healthy.